Oke. Bisa dengar suara saya kan? Asik. Oke, 2 menit lagi kita mulai ya. Kok baru 4 ya? Oh ya, kemarin kita kan belajar tentang nilai, ya tentang nilai kan. Nah, hari ini kita belajarnya tentang norma. Ya nggak apa-apa yang masih sibuk, nggak apa-apa lanjutin aja kerjaannya. Nanti bisa lihat di rekaman. Oh ya, rekaman-rekaman yang sebelumnya itu sudah ada di channel Paket Kesetaraan. Jadi kalau seandainya saya nggak ada share, kalian cek di sana ya. Soalnya mengupload satu kali mengajar itu, mengupload satu rekaman itu, saya harus nunggu sekitar beberapa jam baru bisa terupload semuanya, baru bisa terupload satu rekaman. Nah, jadi lama gitu. Kadang-kadang gagal lagi, kadang-kadang kalau sinyal saya nggak terlalu kuat ya. Soal di lab ini nggak terlalu kuat kadang-kadang sinyalnya. Kok hilang satu nih, Kuswanti mana? Oh ya, kan kemarin kita belajarnya nilai dan norma ya. Coba kalian lihat, bisa lihat nggak di layar kalian yang putih itu? Nilai dan norma, bisa ya? Kelihatan kan? Bisa, tapi terlalu kecil gambarnya. Nggak apa-apa. Jadi di sini nih bagan itu ada ya gambar bagan itu sebenarnya itulah kerangka pembelajaran kita di bab 2 ini, nilai dan norma. Nah, yang nilai kemarin kan udah selesai kan kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah norma sosial. Coba lihat, nilai dan norma. Atasnya kan nilai sosial, bawahnya itu norma sosial. Nah, norma sosial itu dibagi, yang akan kita pelajari nanti, kita akan melihat norma sosial dari 2 sudut pandang. Yang pertama dari tingkat norma sosial, yang di atas itu ya, tingkat norma sosial. Terus nanti kita bahas tingkat norma sosial itu ada apa-apa aja. Terus berikutnya nanti kita akan belajar juga jenis norma sosial. Nah, nanti dari yang pertama kan tingkat norma sosial. Tingkat norma sosial itu dibagi lagi menjadi bermacam-macam. Jadi menurut tingkatannya norma sosial itu dibedakan menjadi cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Oke. Jadi menurut tingkatannya norma sosial itu dibedakan menjadi cara, kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan. Aduh. Wait. Coba aku coba zoom. Bisa nggak? Oh bisa. Oke. Maklum misalnya gaptek. Yo, tak petik ke. Cerek. Aduh, bablas. Nah, ini dia. Oke, nih. Nampak kan?
Simpan dulu mouse-nya. Oke. Ya, jadi menurut tingkatannya, menurut tingkatannya, norma sosial itu dibedakan menjadi atau meliputi cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Nanti di kelas hari ini kita akan belajar apa aja sih contohnya cara, apa aja contohnya kebiasaan, apa aja contohnya kelakuan, apa contohnya adat istiadat, dan apa sanksi sosial jika melanggar norma sosial. Oke. Nah, berikutnya yang di bawahnya itu ya, jenis norma sosial. Nah, menurut jenisnya, norma itu dibedakan menjadi ada yang namanya norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma kebiasaan. Nanti kita lihat contohnya apa dan sanksi melanggar norma-norma itu apa gitu ya. So, udah jelas kan gambaran yang akan kita pelajari malam ini? Kalau udah jelas, kita lanjut ke materinya. Oke. Ya. Kok bablas? Coba saya kecilkan lagi. Ini dia. Aduh, mana sih? Bentar ya. Oke, ini norma sosial. Alhamdulillah. Kok nggak mau jalan sih layar sana? Saya pakai mouse dulu. Oke, jalan dah. Bentar ya, biar enak ngelihatnya. Oke. Nih, norma sosial. Norma sosial itu apa sih sebenarnya? Oke. Norma sosial itu, ada yang tahu nggak norma sosial itu apa? Udah dibaca belum bukunya kemarin? Di rumah? Belum sempat. Ya, nggak apa-apa. So, jadi sekarang lihat di buku kalian ya. Ini di sini ada pengertiannya loh. Nah, nih, yang paragraf. Jadi, norma sosial adalah, gitu kan ya. Norma sosial adalah aturan-aturan dengan sanksi-sanksi sebagai pedoman untuk melangsungkan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, anjuran, agar seseorang dapat bertingkah laku yang pantas
guna menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian dalam bermasyarakat. Jadi intinya norma sosial itu apa? Intinya norma sosial itu adalah aturan sosial, oke? Jadi norma sosial itu apa intinya? Norma adalah aturan gitu ya. Kalau aturan itu esensinya adalah kalau dijalani, kalau mengikuti aturan aman. Kalau melanggar aturan dapat sanksi, gitu kan? Nah, prinsip norma ya kayak gitu. Norma itu intinya adalah aturan yang kalau dijalani atau diikuti aman. Kalau dilanggar mendapat sanksi. Itu ya intinya ya. Oke. Nah, tadi kan di atas kita akan belajar norma dari segi tingkatannya dan yang di bawah dari segi jenisnya kan. Nah, menurut tingkatannya norma itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah cara. Apa sih yang dimaksud dengan cara? Gak usah baca semuanya ya. Intinya contohnya norma dalam, maksudnya contohnya cara gitu tuh. Contohnya kalau kita bersendawa atau bersin kayak gitu. Di sini kan contohnya kan. Di sini contohnya bersendawa yang nyaring di kelas. Oh, kayak gitu kan. Kayak saya tadi tuh yang kayak gini. Kalau menurut kalau di Jawa, setahu saya ya, waktu saya dulu di Jawa, kalau saya sendawa nyaring tuh nggak sopan, iya nggak sih? Nggak sopan ya? Nggak sopan kan? Iya. Terus kalau misalnya sama orang-orang bule itu juga kalau sendawa itu juga nggak sopan. Kalau sendawa tuh harus bilang, oh gini, sendawa itu jauh lebih nggak sopan daripada kentut, katanya kayak gitu. Nah, itu contohnya ya. Ada contoh lain nggak? Alhamdulillah. Ada contoh lain nggak tentang norma sosial yang bagian cara ini? Maksudnya norma sosial dari tingkatannya yaitu sebagai cara gitu. Maksudnya gini, kita kan pasti kesendawa, kita kan pasti kentut, kita kan pasti apalagi bersin gitu ya. Nah, tapi ada norma-norma sosial yang mengatur cara. Oke? Yang mengatur cara kentut, cara bersin, cara sendawa, kayak gitu kan ya. Nah, cara-cara inilah yang harus diikuti. Kalau misalnya bersin, kalau bersin caranya tuh mulutnya ditutup, kayak gitu kan. Itu normanya. Kalau misalnya bersin, kamu boleh bersin. Kalau orang di Taiwan ini biasanya lebih kejam lagi, mau bersin hidungnya yang ditutup. Padahal kalau hidungnya yang ditutup gini kan, kumannya kan nggak keluar gitu kan ya. Apa Tia? Duduk nih, kalau yang muda duduk di bawah daripada orang tua. Oh iya, saya lupa. Kelas kita kan kelas diskusi ya. Jadi nanti kalau ini saya kasih contoh aja dulu yang cara ini. Nanti yang selanjutnya saya buka mic kalian, jadi kalian bisa diskusi sama saya, oke? Ya, betul itu si Tia. Contoh lainnya itu tentang duduk. Kalau yang muda duduk di atas, yang muda duduk di bawah, yang tua duduk di atas kayak gitu. Nah, kalau itu mah norma yang dipegang sama masyarakat di Indonesia pada umumnya, ya kan? Tadi kan contohnya norma juga kan lain tempat, lain aturan kan? Lain tempat, lain norma sosial yang dipegang, ya kan? Nah, ini contohnya cara. Nah, kalau melanggar
norma sosial yang termasuk kategori cara ini. Buang sampah. Cara buang sampah, kalau menurut saya buang sampah sembarangan tuh nggak termasuk yang bagian cara deh. Kalau menurut saya ya, kita lihat nanti karena itu masih banyak kategori lainnya kan. Ini menurut saya pribadi kayaknya buang sampah nggak termasuk cara. Soalnya dimanapun buang sampah sembarangan itu nggak oke kan. Ya. Oh ya, tadi lagi. Nah, baik lagi contohnya cara. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti norma sosial yang dalam kategori cara ini, kalau tidak mengikuti norma sosialnya, misalnya sendawa nyaring-nyaring, atau ada orang tua kamu malahan duduk. Oh iya, kayaknya duduk di atas sama di bawah itu juga it could be ini, tapi bisa juga kebiasaan nanti gitu ya. Iya, duduk di atas sama di bawah juga kayaknya termasuk yang kebiasaan, iya kan? You finish? Okay. See you. Oh, tunggu dulu, balik lagi. Iya kan Tia kan kayaknya iya kan termasuk cara, termasuk kebiasaan kan, folk way bukan usage kan. Bukan termasuk cara. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kamu sendawa nyaring-nyaring di itu di kelas, sanksinya apa? Sanksi kalau melanggar norma sosial yang termasuk kategori cara ini, sanksinya adalah celaan gitu kan ya. Misalnya tadi misalnya sendawa lagi. Pasti orang paling bilang ini, ih, sopan. Kayak gitu kan? Digituin. Nah, kalau 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 dihina, dicela gitulah sanksinya. Nah, yuk kita pindah lagi ke kebiasaan. Ya, betul ke tata krama kayak gitu. Kalau yang cara benar. Nah, bagaimana kalau dengan yang kebiasaan? Di sini dikasih contohnya, kalau kebiasaan itu pamitan sama orang tua. Saya tadi setuju yang kata si Tia itu, yang duduk di atas sama di bawah itu. Itu juga kebiasaan kan? Kebiasaannya orang Indonesia itu folk way-nya, caranya. Kalau duduk, orang tua di atas, itu di bawah. Itu termasuk yang kebiasaan gitu ya. Sanksi melanggar kebiasaan itu apa? Sanksi terhadap pelanggaran normanya paling ditegur ya kan. Kalau misalnya duduk di atas pernah bilang, orang tua tuh duduk di atas, kalian yang masih muda di bawah, kayak gitu ditegur. Kalau misalnya nggak ditegur langsung mungkin disindir. Oh, jadi misalnya gini kan ya, misalnya duduk di atas kan. Oh, jadi udah ngerasa tua, kayak gitu misalnya kan ya. Atau digunjingkan. Tau gak sih dia tuh, masa ada orang tua aja dia duduk di atas kayak gitu misalnya, digunjingkan gitu kan ya. Kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang tata kelakuan. Ada yang mau kasih contoh tentang tata kelakuan? Di sini di buku contohnya tata kelakuan itu kita lihat contohnya ya. Macam-macam norma sosial. Bukan ini.
Bentar ya, Cim. Mana ini gambarnya nih? Oh, nih. Apa kata kamu? Tunggu dulu saya baca ya. Melanggar adat budaya ke leluhur mungkin, Miss. Oh, bukan. Itu nanti adat. Itu ada adat istiadat lagi. Makanya yang hukum sampai dikutuk. Oh, enggak. Coba di sini. Kalau di sini kan dibilang pelanggaran terhadap folkway atau norma kebiasaan tadi yang di atas. Kalau misalnya duduk di atas atau duduk di bawah orang tua itu akan dianggap aneh. Paling dianggap aneh aja kan. Tapi kalau melanggar mores, tata kelakuan itu maksudnya tuh yang melanggar moral gitu ya. Mores gitu atau moral akan dikucilkan atau dikutuk. Contohnya memperkerjakan anak di bawah umur, suka melakukan pemalakan, perampasan, suka bertindak kekerasan atau apa gitu. Atau apalagi contohnya? Membuli gitu ya. Tahu nggak membuli? Kalau di sekolah anak-anak SMA sekarang sering nggak sih lihat di video itu anak-anak sekolah tuh ngebully kawannya, dipelonco gitu loh teman-temannya. Nah, itu melanggar norma ya tata kelakuan gitu ya. Nah, kalau kenapa sih kita perlu adanya norma tata kelakuan? Nih, fungsinya di sini sebagai batasan. Coba seandainya kalau nggak ada norma sosial untuk tata kelakuan, orang bisa membuli seenaknya saja kan? Terus misalnya kalian yang kerja sama orang di jaga nenek-nenek, misalnya majikan kalian bisa seenaknya mukul kalian. Kalau misalnya nggak ada norma yang mengatur kan, norma sosial yang mengatur tentang tata kelakuan, majikan kalian bisa aja seenaknya mukul kalian gitu kan. Nah, itulah fungsinya. Yang pertama adalah memberi batasan pada perilaku individu. Nah, yang kedua itu fungsinya mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakan dengan tata kelakuan. Jadi misalnya gini, misalnya kita dongkol banget gitu ya. Misalnya majikan kalian dongkol banget sama kalian. Tapi karena dia tahu kalau ada tata kelakuan yang bilang semarah-marahnya kamu, sedongkol-dongkolnya kamu tuh nggak boleh mukul yang kerja sama kamu. Nah, itulah fungsinya gitu kan. Nah, kalau fungsi yang lainnya itu fungsi yang ketiga itu kan sebagai solidaritas. Misalnya gini, misalnya kita lihat kan TKW-TKW yang di Arab itu dipukuli sama majikannya, disiksa-siksa. Nah, disitulah solidaritas kita walaupun orang lain itu bukan pekerja, bukan TKW, mereka juga merasa apa ya, ikut ikut empati gitu ya, ikut empati kalau misalnya lihat orang lain di apa TKW dipukulin gitu, walaupun dia bukan orang Indonesia, walaupun dia bukan TKW, walaupun dia entah dari mana, paling dia atau siapapun manusianya pasti bilang, oh kami mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh majikan-majikan di Arab misalnya kayak gitu. Terus tuh kayak misalnya kasus bom gitu kan. Kasus bom yang di Prancis kemarin tuh orang-orang pada berkumpul melakukan demo solidaritas gitu kan. Berkumpul melakukan solidaritas bilang kami mengutuk pelaku bom di Prancis atau kami mengutuk pelaku bom di Bali misalnya kayak gitu. Nah, itulah contohnya yang Morse tadi apa sih tata kelakuan. Nah, nih adat istiadat. Saya kepengen dengar dari kalian. Apa contoh norma sosial yang diatur
dalam adat istiadat. Ada yang mau berdiskusi dengan saya? Nanti saya bukakan mic-nya. Ada nggak tentang adat istiadat? Adat istiadat apa dan kalau melanggarnya sanksinya apa? Kayak gitu. Ada yang mau beri contoh tentang adat istiadat atau custom? Contohnya apa coba? Ada yang mau kasih contoh? Nanti saya bukakan mic-nya. Kalau mau bilang saya miss gitu ya, nanti saya bukakan mic-nya. Contoh adat istiadat banyak loh contohnya. Terus sanksinya apa kalau misalnya nggak menjalankan adat? Ada yang mau kasih contoh? Nanti saya bukakan mic-nya. Ayo, kita berdiskusi. Biar saya nggak ngomong sendirian. Siapa yang mau ngasih contoh? Ciput ya? Ciput mau ngasih contoh? Ya Kak Ciput, saya buka mic-nya ya. Alhamdulillah. Aduh lama kali mic-nya Ciput nih loading. Oh lala, loading. Oke, halo Ciput. Halo. Bisa dengar saya Ciput? Ciput Asifah. Mic-nya saya buka loh. Halo? Ciput Asifah. Halo. Iya, oke. Mau kasih iya. Coba kamu kasih contoh tentang norma sosial dalam adat istiadat. Kamu dari Kamu dari mana asalnya? Saya dari Cirebon nih. Nah, dari Cirebon. Kalau dari Cirebon orang contohnya orang menikah. Apa adat istiadatnya? Contohnya adat menikah di Cirebon. Halo? Halo? Halo. Oh, Iya. Apa contoh adat menikah di Cirebon?
Halo? Kan Cirebon kan ada Sunda, ada Jawanya juga. Iya, kalau yang Jawa bagaimana, yang Sunda bagaimana? Kalau dengan Jawa gimana? Nggak begitu ngerti juga adatnya. Soalnya kan kalau di Cirebon itu kayak bukan kayak semacam Jawanya itu ya Jawanya kayak beda kayak semacam kayak Jawa Timur gitu. Nggak apa-apa, yang di Kayak Cirebon. maksudnya Kalau yang di Cirebon bagaimana? Saya kan nanya yang di Cirebon yang kayak mana? adatnya. Hmm. Yang Cirebon ya biasa aja nih siapa adat kayak gitu. Paling adatnya ya nggak pakai adat-adatan yang ribet-ribet banget sih kalau saya Adat, perhatiin. adat kan nggak harus Kalau ribet. pernah saya lihat. Adat kan nggak harus ribet. Contohnya, adat menikah dalam agama Islam itu kan yang penting ada walinya, ada Wali. ada pengantinnya, ijab kabul, ada mas kawin, udah gitu kan ya. Nah adatnya itu kayak gitu misalnya. Adatnya itu kayak kayak biasa aja pengajian kayak gitu aja nih. Pengajian gitu ya. Lebih banyak sih ke pengajian Kalau yang nikah, adain pengajian atau enggak yang intinya kan lebih rasa syukur biasanya pengajian udah ijab kabul itu ya tapi selalu ada pengajian. iya. Nah itu adatnya kan kalau di Cirebon. Nah kalau misalnya menikah tapi terus nggak ada pengajian. Iya. Kalau misalnya menikah tapi setelah ijab kabul nggak ada pengajian. Nggak ada syukuran. Apa yang terjadi? Kayaknya nggak boleh deh, maksudnya harus ada syukuran meskipun nggak terlalu besar, yang penting itu syukurannya kalau kata saya. Biasanya semuanya seperti itu, Iya. meskipun nggak dirayain saya ngundang ustadz atau kayak gimana, yang penting itu kan maksudnya ustadz daerah yang di situ maksudnya itu datang ke rumah kayak gitu aja sih. Iya. Nah itulah yang namanya adat, tradisi. Kayak gitu. Jadi untuk di daerah itu, di daerah tempatmu di Cirebon, kalau misalnya nikah, walaupun udah hijab kabul, pengajian itu walaupun kecil-kecilan harus ada. Karena adat yang dipegang masyarakat di situ ya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak ada syukuran pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Cuma berhubung masyarakat itu tinggal di sana, jadi masyarakat nggak sanggup meninggalkan adat itu gitu loh. Nah itulah norma sosial dalam bentuk adat istiadat. Sebenarnya nggak dijalankan pun nggak apa-apa adat itu. Cuma karena masyarakat itu tinggal di daerah tersebut, maka masyarakat itu nggak sanggup kalau nggak melakukan adat itu, gitu ya. Makasih ya. Ya, oke. Ayo coba siapa lagi yang mau kasih contoh? Misalnya adat ketika ada yang meninggal dunia. Siapa yang mau kasih contoh adatnya? Oh Tia. Saya buka mic-nya ya Tia. Halo Tia. Ya, halo, selamat malam. Malam. Iya. Ayo, kalau misalnya ada yang meninggal dunia. Kalau kita di Indonesia meninggal dunia dikubur gitu ya, dikubur. Nah, adatnya apa contohnya? Dari awal itu pas mati gitu, sebelum dia dikuburkan kan satu mungkin dimandiin, dikremasin gitu kan. Itu pasti harus kayak orang Jawa Islam gitu. Terus selebihnya lagi nanti kalau udah itu pakai yang kain kafan, itu habis kain kafan kan disolatkan gitu ya ceritanya. Terus setelah itu masuk keranda, keluarga disuruh di bawah kerandanya itu pada muter, nggak tahu terus adat apa gitu, aku tuh ngikut aja gitu waktu nenek meninggal gitu. Iya, umumnya apa gitu ikut.
Iya, kayak kita masuk di bawah kerandanya gitu kan, ngelewati bawah kerandanya. Iya. Nah, itu adat kan? Iya. Iya. Nah, mandinya juga itu ada Miss, tadi mandinya itu harus keluarganya tuh ikut mandiin gitu. Memegang cuman besok gitu, pokoknya harus keluarga ikut mandiin gitu. Iya. Atau hanya megang sebentar gitu, harus mandiin gitu. Oke, nah itu adatnya kan. Nah, kalau setelah itu dikubur, apalagi adatnya? Biasanya 3 hari terus kita upacara hajatan, mendoakan. Terus 7 hari, 40 hari, 100 hari, terus sekitar 1 tahun, terus akhirnya ya berapa puluh hari lagi gitu. 1 tahun, 1000 hari, 2 tahun, 3000 hari, kayak gitu-gitu kan? Ya, nah itu contoh norma sosial dalam bentuk adat istiadat. Adat istiadat, iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya nggak ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, nggak apa-apa kan sebenarnya? Cuma nggak apa-apa, karena itu juga melihat kalau dia orangnya ya ada masukan ke mampu sih boleh ngikut kan gitu. Kalau dia nggak mampu ya seadanya kan paling juga undang beberapa orang saja untuk doa gitu. Asal kita itu kan yang penting wajibnya tuh mendoakan setelah 40 hari ataupun seterusnya hari seberapa gitu, paling kayak gitu. Nah itu kan karena adat yang mengatur gitu kan. Nah itulah contoh adat, contoh norma sosial dalam bentuk adat. Nanti kalau misalnya di ujian saya tanya contoh norma sosial dalam bentuk adat, nanti ditulis ya, diceritain gitu ya. Oke, jadi bisa dalam kelahiran, dalam pernikahan, kematian, kayak gitu kan ya. Makasih ya. Ada peringatan bulan-bulan surah itu juga, Miss. Peringatan bulan surah. Oh iya, peringatan bulan surah itu juga adat kan? Kayak satu surah, kayak gitu kan? Iya, selalu itu. Padahal kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan? Iya, pasti. Ya itu namanya juga adat gitu kan ya. Kalau kita termasuk masyarakat yang menganut adat itu ya, kalau nggak menjalani rasanya kok tidak menjalani tradisi gitu kan. Iya. Oke, makasih ya Tia ya. Iya, sama-sama. Oke, iya itu tadi dalam bentuk adat. Ada yang mau kasih contoh lain lagi? Susah ya masuknya Wiwin. Oke, tadi adat udah ya. Nah, yuk kita pindah lagi yuk ke materi yang lain. Nah, tadi kan dari tingkatannya. Sekarang kita lihat macam-macam norma sosial dalam masyarakat. Nah, contohnya norma agama. Apa contoh norma agama yang kalian tahu? Siapa yang mau kasih contoh? Kan agama ada banyak ya, ada beberapa agama. Nah, ada yang mau kasih contoh norma agama? Oh, Ciput. Oke. Saya buka mic-nya lagi ya. Halo. Halo, Miss. Iya. Apa contoh norma agama? Ya. Halo? Contoh agama maksudnya banyak banget. Iya, coba sebutkan. Misalnya kayak dilarang membunuh. Halo? Iya. Kalau yang saya tahu sih yang pastinya itu harus dilarang karena iya kan maksudnya karena orang tua itu kan surga, ridho Allah itu ridho
ridho orang tua itu ridho Allah juga. Jadi kita nggak boleh ngomong membantah lah intinya. Maksudnya harus patuh kepada kedua orang tua. Iya, betul ya. Ya, norma agama dilarang menipu, termasuk norma agama yang maksudnya dilarang membunuh, itu kan udah ada sanksi dari Allah sendiri maksudnya gitu. Iya. Tapi ya itu betul ya. Tapi sederhananya norma sosial itu adalah yang aturan yang diatur langsung dari Tuhan. Misalnya gini, kalau tadi kan membunuh atau sopan sama orang tua atau hormat orang tua. Tadi kan kalau misalnya kayak membunuh, dilarang berjudi, dilarang mencuri, kayak gitu. Ya, itu kan norma agama yang hubungannya antara manusia gitu kan ya. Ada juga norma agama yang hubungannya antara langsung individu itu dengan Tuhannya. Misalnya sholat kayak gitu kan, pergi ke gereja, sembahyang, puasa. Itu kan gak ada hubungannya dengan masyarakat kan? Terus tuh, nah aturan-aturan kayak misalnya ngaji, ya sholat kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak sholat kan kamu nggak ada hubungannya dengan masyarakat kan? Nah, itulah juga contoh norma sosial. Jadi norma agama. Jadi norma agama bisa hubungannya langsung individu dengan Tuhannya secara langsung, kayak sholat, berpuasa, ke gereja, ke wihara, kayak gitu, sembahyang gitu ya. Dan juga bisa hubungannya antara manusia dengan manusia lainnya, tapi diatur langsung oleh Tuhan. Misalnya nggak boleh berjudi, nggak boleh nggak boleh berzina kayak gitu misalnya. Itu diatur dalam norma agama juga, ya kan? Tapi hubungannya dengan antara manusia, ya kan? Oke, makasih ya Ciput. Oke, nah tadi itu norma agama. Kalau misalnya nggak menjalankan norma agama, sanksinya adalah dosa, gitu kan? Kalau di agama itu kalau nggak menjalankan norma agama, sanksinya dosa. Iya, betul. Kalau dosa urusannya kan antara kita dengan Tuhan kan? Nggak dengan manusia lain kayak gitu istilahnya. Yuk selanjutnya, norma hukum. Apa contoh norma hukum? Ada yang mau kasih contoh? Norma hukum. Norma hukum itu sanksinya kalau nggak menjalani masuk penjara, kayak gitu. Kalau nggak menjalani norma hukum, kalau nggak masuk penjara kena denda, kayak gitu ya. Ya, oh ya betul ya Rita Rofiana. Contohnya menganiaya, membunuh, apalagi penipuan, iya ya penipuan. Apalagi? Ada contoh lain? Mencuri, ya kalau kamu mencuri masuk penjara gitu kan kalau misalnya melakukan. Jual diri, norma hukum nggak ya? Jual diri ini masih goyang itunya, normanya. Karena untuk di Indonesia aja jual diri nggak masuk penjara loh. Iya kan? Ya, betul ya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu juga diatur sama norma hukum. Sekarang kalau misalnya di rumah tangga terjadi kekerasan, yang dianiaya melaporkan, yang menganiaya bisa masuk penjara. Pelanggaran HAM, betul ya. Penculikan, iya benar. Narkoba tuh benar, tuh melanggar norma hukum. Benar banget. Apalagi?
artis yang terlibat prostitusi. Ya, karena itu melibatkan media sosial, karena ada aturan hukum yang mengatur media sosial. Sedangkan prostitusi sendiri itu aturan hukumnya belum terlalu jelas loh. Soalnya contohnya di Doli udah tutup ya, Sarkem, Pasar Kembang di Jogja. Itu kan bagaikan melegalkan lokalisasi lah, nggak usah nunjuk nama tempat ya. Contohnya lokalisasi prostitusi. Kalau seandainya ada norma hukum yang mengatur prostitusi, kenapa masih ada lokalisasi? Ya kan? Jadi untuk prostitusi itu sendiri masih abu-abu untuk dikatakan norma hukum, belum punya kekuatan hukum yang jelas. Ya dong, kalau misalnya udah ada yang mengaturnya, para prostitut itu udah pada masuk penjara, iya kan? Sanksi prostitusi apa? Norma sosialnya itu hanya cara kan? Kalau misalnya jadi pelacur, paling digunjingkan, kayak gitu kan? Dikucilkan, digunjingkan, diomongkan, kayak gitu kan? Kalau jadi pelacur nggak masuk penjara kan? Nah itu dia, jadi masih susah dikatakan norma hukum. Oke, udah ya, norma hukum jelas ya, sanksinya adalah penjara atau denda. Nah kayak buang sampah sembarangan tadi tuh, kalau di Singapura termasuk melanggar norma hukum, karena buang sampah sembarangan di Singapura kena denda loh, ya kan? Kalau di Indonesia mah nggak termasuk norma hukum, malah menjadi adat, bukan menjadi cara. Cuek aja buang sampah gitu kan. Oke, next. Norma kesusilaan. Nah, mungkin prostitusi tadi termasuk norma kesusilaan loh. Oh iya, tadi rokok sembarangan juga denda gitu kan kalau di Singapura, betul. Itu di Singapura. Nah, yuk kita lanjut yuk, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu tadi mungkin yang prostitusi itu bisa dimasukkan dalam norma kesusilaan. Di sini contohnya pakai baju seksi-seksi di Indonesia itu termasuk melanggar norma kesusilaan, iya kan? Apalagi yang contoh melanggar norma kesusilaan? Ada yang mau kasih tahu apa contohnya? Iya, ciuman di muka umum gitu ya. Kalau di Indonesia melanggar kesusilaan gitu kan ya. Apalagi contohnya? Kalau di Taiwan mah cuek aja ya, mau ciuman di depan umum ya. Di sini biasa lihat gitu ya. Ups. Saya mau ketawa. Apalagi yang contoh yang melanggar norma kesusilaan? Udah nggak usah dibahas ya. Ya biasanya yang ketawa itu pengalaman pribadi biasanya. Oke, yuk lanjut. Apalagi yang melanggar norma kesusilaan? Pakai baju muslim tapi ketat kayak gitu. Oke ya, kalau di Indonesia pakai baju muslim tapi ketat itu dianggap melanggar norma kesusilaan juga. Apalagi pakai baju seksi ya. Apalagi pakai tank top sama celana pendek aja. Ngintip orang pacaran. Kayaknya pacaran gelap-gelapan itu deh yang melanggar norma sosial. Mojok gitu kan ya. Pacaran itu melanggar. Kalau nggak tahu ya enggak. Iya ya, kalau nggak ketahuan ngintipnya nggak tuh. Ngintip orang pacaran mah kayaknya
Bukan yang ngintip yang melanggar aturan kan, yang pacaran yang melanggar aturan norma sosial kan, yang melanggarnya. Yang suka selingkuh. Nah, selingkuh ini juga tricky nih. Selingkuh itu lebih berat daripada norma kesusilaan, tapi termasuk norma kesusilaan juga. Menurut hatinya. Miss, kok nggak ada suaranya? Masa sih? Yuk lanjut lagi yuk. Lanjut lagi norma kesopanan. Nah, ini di sini contoh norma kesopanan, meludah sembarangan, nyerobot antrian, buang sampah sembarangan itu termasuk melanggar norma kesopanan. Walaupun di Singapura melanggar norma hukum ya kalau itu. Dan sekali lagi, norma itu seperti halnya nilai, lain tempat, lain norma yang dipegang, iya kan? Kayak tadi ciuman tempat umum di Indonesia melanggar norma kesusilaan, tapi di Taiwan nggak melanggar norma, biasa aja gitu kan. Kalau misalnya buang sampah sembarangan di Singapura melanggar norma hukum, mungkin di Taiwan cuma melanggar norma kesopanan, dianggap nggak sopan. Tapi di Indonesia mungkin nggak dianggap melanggar norma apa-apa, iya kan? Apa contohnya? Lewat harus permisi. Lewat harus permisi, ya betul ya, kalau nggak permisi dibilang nggak sopan gitu kan ya. Apalagi contoh norma kesopanan selain lewat nggak permisi. Nyela omongan orang, ya nyela omongan orang juga dianggap melanggar norma kesopanan ya. Betul. Ngetuk pintu. Bisa ngetuk pintu. Ya ngetuk pintu pas mau masuk itu. Atau bilang salam gitu kan ya. Assalamualaikum. Kalau nyelonong aja. Walaupun kita kenal orangnya, kalau nyelonong aja pasti kita dianggap nggak sopan kan. Misalnya saya main ke rumah kalian kenal saya, cuma saya kalau masuk aja gitu kan ya, nggak ngetuk, pasti dianggap nggak sopan, iya kan? Betul ya. Ada yang mau ngasih contoh lain? Ada yang mau ngasih contoh lain? Ada nggak? Miss, saya mau masak. Oke. Bagaimana? Miss, saya mau masak sesuatu di rumah nenek. Kok dibilang nggak sopan? Apa iya? Di rumah nenek siapa? Kalau di rumah nenek kamu mah nggak apa-apa. Kalau di rumah nenek yang di Taiwan, saya nggak tahu. Oh, di rumahnya Ama. Kamu ngerawat Ama, tapi terus kamu mau masak. Terus Amanya bilang nggak sopan. Kayak gitu. Aduh, saya nggak tahu ya aturan norma kesopanan di Taiwan tuh kayak apa. Kalau saya sebagai orang Indonesia, saya mah nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang mau masak di rumah saya, sok aja masak kalau misalnya kenal gitu kan ya. Atau tinggal sama saya mau masak ya gitu. Misalnya kayak di rumah kan ada yang kerja di rumah dulu di Indo. Jadi kalau misalnya pengen makan apa, ya sok aja masak silahkan. Kalau di sini saya nggak tahu normanya kayak apa. Mungkin bisa jadi. Mungkin menurut amanya itu melanggar norma kesopanan. Saya nggak tahu. Bisa jadi loh. Ya benar. Mungkin setiap keluarga beda-beda atau
Kadang majikannya pelit. That's the thing. Kadang-kadang Norma itu tidak hanya ruang lingkupnya nggak hanya negara, tapi mungkin aja keluarga, bukan aja individu. Merasa dia tadi kan kayak nilai kan. Kan saya yang punya rumah ini. Kalau saya bilang nggak boleh, ya nggak boleh kayak gitu. Kalau saya bilang nggak sopan, ya nggak sopan kayak gitu. Bisa jadi kan? Iya. Oke. Yuk selanjutnya norma kebiasaan. Apa contohnya? Di sini dikasih contoh jenguk orang sakit, melayat, datang undangan. Apalagi contoh norma kebiasaan? Kebiasaan apa lagi contohnya? Ada mau kasih contoh? Norma kebiasaan? Bersihin kampung rame-rame, benar gitu ya. Menghadiri selamatan bayi, betul. Ada lagi? Sekolah kebiasaan apa kewajiban? Kalau sekolah itu, aduh, beneran ya. Kalau sekolah itu apa ya? Kewajiban. Iya ya. Apalagi contohnya norma kebiasaan. Ada lagi contoh norma kebiasaan? Ada yang ngasih contoh lain? Gotong royong, kerja bakti, naruh sendal jangan di depan pintu. Ya, itu kebiasaan gitu ya. Ya, oke, udah. Yuk, sekarang kita lihat fakta sosial. Coba lihat, di gambar orang apa nih? Ada lihat gambar nggak? Gambar apa itu kira-kira? Bukan kira-kira. Gambar rokok, gambar orang merokok gitu kan ya. Merokok. Oke. Yang ngerokok perempuan atau laki-laki? Cewek. Perempuan. Oke. Nah, sekarang kalian dikasih gambar perempuan ngerokok di tempat umum. Nggak tahu tempat umum atau enggak ini. Oh, perempuan ngerokok. Coba kalian ini gambarnya udah ya. Lihat kan? Kita balik ke ini yuk, kita balik ke grafik kita yang tadi, ke draft kita yang tadi ya. Ingat kan gambarnya? Gambar perempuan lagi ngerokok, ya kan? Nah, kira-kira perempuan itu melanggar norma yang mana aja? Kalau dilihat dari caranya, melanggar norma cara nggak dia? Kira-kira menurut kalian? Dari segi caranya melanggar norma nggak dia? Tadi kan kalau melanggar norma cara itu kalian akan disindir, akan ditegur, akan dicela. Kalau perempuan
Iya ya, caranya juga enggak itu ya. Dia melanggar norma cara dan juga melanggar norma kesopanan. Siapa yang jawab kesopanan tadi tuh? Rita. Rita bilang itu melanggar norma kesopanan. Iya, karena menurut banyak banyak masyarakat, perempuan ngerokok itu melanggar norma kesopanan. Melanggar norma hukum. Kok melanggar norma hukum? Kenapa melanggar norma hukum menurut kamu, Wiwin? Kalau perempuan merokok. Contohnya di mana? Di negara mana atau di daerah mana perempuan merokok melanggar hukum? Bisa kasih contoh? Melanggar kesopanan juga, ya betul. Di Taiwan kena denda, Miss, kalau ngerokok di tempat umum. Ya betul ya, kalau ngerokok tempat umum kena denda, melanggar norma hukum, betul. Apalagi di Indo, Tia. Di Indo perempuan ngerokok di tempat umum itu melanggar norma hukum apa? Iya, jadi intinya kalau perempuan merokok itu melanggar cara, melanggar kebiasaan, melanggar kalau di tempat saya mah nenek-nenek perempuan-perempuan ngerokok nggak apa-apa di Kalimantan, cuek aja. Nenek saya ngerokok, siapa-siapa ngerokok di rumah, nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak melanggar adat saya berarti. Norma agama, ada yang mengatakan kalau ngerokok haram, kayak gitu. Berarti ngelanggar. Tapi ada yang bilang ngerokok makruh, berarti nggak apa-apa. Norma hukum, kalau misalnya ngerokok tempat umum kena denda, betul. Norma kesusilaan, iya kalau misalnya kayak di Indonesia perempuan ngerokok dianggap perempuan murahan, dianggap pelacur kayak gitu kan ya, atau dipandang sebagai perempuan murahan kayak gitu. Terus melanggar norma kesopanan, ya perempuan ngerokok tuh dianggap nggak sopan. Lah terus kalau laki-laki ngerokok nggak apa-apa kayak gitu kan. Ya, terus melanggar norma kebiasaan juga. Biasanya di Indonesia perempuan nggak ngerokok. Jadi ketika perempuan ngerokok dianggap melanggar kebiasaan. Oke? Sudah jelas ya? Nilai norma pertama tadi kita. Oke. So, materi kita tentang norma sudah selesai ya. Kebiasaan, mana lagi? Oh, harusnya kita belajar tentang peran nilai dan norma sosial ya lagi ya. Tapi tadi kan kita udah menjelaskan perannya tuh kan sebagai petunjuk atau sebagai arahan kita kayak gitu kan. Sebagai petunjuk dalam bertindak, sebagai apa itu perannya. Oke. Nah, berarti materi kita dari bab 2 tentang nilai sosial dan norma sosial udah selesai ya. Latihannya nggak usah deh, kalau nggak usah, saya malas kasih PR, nggak usah aja. Nanti minggu depan kita belajar bab 3 ya, kalau ada waktu boleh dibaca dulu. Nggak usah lah pakai PR. Saya nggak suka PR. Yang penting kalian paham intinya. Nah, nanti minggu depan kita belajar interaksi dan dinamika sosial. Oke? Kalau ada waktu boleh dibaca, kalau misalnya sibuk banget, kita diskusi sama-sama di kelas minggu depan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, saya juga nggak suka PR. Lagian ngapain juga jawab pertanyaan ABC, yang penting kan kita paham. Sosiologi kan yang penting kita paham.
Yang penting tahu norma susila itu contohnya apa, kalau melanggar sanksinya apa, kayak gitu. Udah kan? Itu yang kita perlukan kan? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dibahas begini malah enak, nyantol tuh. Oke, senang saya dengarnya kalau dibilang malah jelas gitu. Paling term-termnya aja, istilah-istilahnya aja yang diingat ya. Misalnya norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, adat, terus apa lagi? Cara, terus tuh kebiasaan. Nah, kayak gitu. Itu aja yang diingatkan. Nanti contohnya kan bisa dikembangkan sendiri. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, let's call it the day. Kita tutup kelas hari ini ya. Tinggal sedikit lagi. Nggak ada pertanyaan? Oke, udah ya. Sampai di sini dulu ya. Cepet banget ya. Kan cuma 2 jam, 2 pak. 2 kali 40, 80 menit. Oke, udah ya. Dadah.